sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Yesus memberiku Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bukti nyata kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ada di dalam rumah kita masing-masing, di dalam tempat kita masing-masing. Walaupun terbatas jarak, terbatas dalam ruangan, tapi kita percaya bahwa roh Tuhan bekerja di mana saja ketika kita mau menyembah Dia. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa bersatu hati untuk menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena berkat rahmat dan anugerah-Mu,
kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini Tuhan. Tuntun kiranya kami Tuhan di dalam ibadah pada hari ini Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, kami mau serahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau Bapa yang bekerja, Engkau Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan dan ditinggikan di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menyembah-Mu, kami siap untuk memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk menaikkan pujian dan menyatakan bahwa Dialah Tuhan, Allah Immanuel. Dialah Tuhan yang selalu beserta kita. Haleluya. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Amin Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang untuk menyembah. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lembah, Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kita mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami serahkan hidup kami, hanya Engkau kekuatan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya.
Terima kasih oh Tuhan. Haleluya. Katakan Immanuel. Terima kasih Yesus. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Amin Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, amin. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Puji Tuhan, kita masih mau menyembah Dia. Dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau terus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, agar kita semakin kuat dan kita semakin percaya dengan janji-janjinya Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin. Kau Bapa yang selalu mengerti
Selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini, di mana kita bisa memuji Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan ada bersama kami di tengah-tengah rumah tangga kami, dimanapun kami boleh ada. Sekalipun kami terpisah, tetapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan akan memberkati kami semua dengan berkat-berkat yang luar biasa. Dan keajaiban-keajaiban boleh kami nikmati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Karena itu Tuhan, marilah kiranya Engkau mengurapi semua yang mendengarkan, dimanapun mereka berada, seluruh jemaat Tuhan, biar Tuhan juga melawat mereka satu persatu. Dan biar Roh Kudus yang akan membuka hati mereka, pikiran mereka, perasaan mereka, telinga rohani mereka, sehingga firman Tuhan akan menjadi satu rema dalam kehidupan kami sekalian. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sembunyikan dia di belakang salib-Mu, karena setiap kata yang keluar bukan daripada mulut dan lidah bibir mulut hamba sendiri, tetapi dengan urapan kuat kuasa Tuhan. Supaya semuanya itu menjadi berkat bagi kami yang ada pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah waktu-Mu, berfirmanlah kepada kami, karena kami sungguh membutuhkan firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Dan saya ingin terus melanjutkan akan apa yang pernah saya sampaikan beberapa waktu lalu tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebab saudara-saudara yang kasih Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, orang percaya dan orang belum percaya atau tidak percaya, mereka akan terhisap di dalamnya. Mereka semua akan masuk di dalam rencana daripada Tuhan ini. Nah, saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, kita bersyukur kalau kita tahu benar dengan pasti bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali yang kedua kali. Ya, walaupun Tuhan bilang 2000 tahun yang lalu lebih kurang mengatakan aku akan segera datang kembali, namun sampai hari ini belum datang, bukannya dia tidak akan datang, tapi pasti akan datang. Dan kalau kita membaca dengan teliti, Tuhan berkata seperti itu, ada kaitan-kaitannya. Ada kaitan-kaitannya dengan apa yang dia sampaikan sebagai satu tanda bahwa kapan dia akan datang kembali. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan dalam waktu yang sangat singkat ini. Saya ingin mengajak kepada saudara-saudara dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 32 ayat 34. Yang saya berjudul pada renungan pagi hari ini, seberapa dekat kita dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita akan sama-sama baca Injil Matius pasal 24 ayat 32 dan ke-34. Yang akan menjadi pokok renungan kita pada pagi hari ini. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-ranting yang melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat, ayat 33 ini menjadi tekanan. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya jadi. Saudara, ayat-ayat kunci ini kita akan renungkan bersama-sama, supaya kita tahu persis ada di mana kita sekarang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat-ayat ini dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa, khususnya ayat 33, bahwa ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat.
sudah di ambang pintu. 2000 tahun lalu Tuhan mengatakan ini. Dan sampai hari ini Tuhan belum datang. Tapi jangan sampai salah kalau kita mengambil ayat ini sepotong, mungkin kita berpikir kita ragu-ragu. Karena banyak orang yang ragu-ragu tentang ini. Tetapi Tuhan sudah mengatakan sebelumnya. Ya, sebelumnya adalah ketahuilah. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini terjadi. Semuanya itu apa? Ya. Di dalam ayat yang ke-32 jelas dikatakan di sini, jikalau pohon ara bertunas, jikalau pohon ara bertunas, maka di situ dan daunnya mulai melembut, musim panas sudah sampai. Kalau engkau melihat semua itu, hati-hati. Nah, saudara-saudara, dalam renungan yang lalu saya sudah sampaikan mengenai pohon ara. Mengenai pohon yang lain, pohon apapun juga yang bertunas dan daunnya mulai melembut. Itu adalah satu tanda yang sudah jelas sekali. Bahwa benar, kalau kita melihat tanda-tanda itu jadi, maka musim panas sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah tahu bahwa pohon ara sudah mulai bertunas, daunnya mulai melembut. Itu tanda bahwa Tuhan sudah di ambang pintu. Karena kita sudah melihat tanda-tandanya sudah ada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan sudah di ambang pintu, artinya mungkin kita sudah, kalau ada tamu di depan pintu kita, pintu rumah kita mungkin sudah lihat, itu ada bayang-bayangannya, ada bajunya barangkali sudah mulai kelihatan, atau orangnya mungkin sudah kelihatan walaupun di balik kaca. Sudah di ambang pintu. Ada tanda, kelihatan. Nah, tanda itu sudah Tuhan berikan. Pohon ara, pohon apapun juga sudah bertunas. Ini dikuatkan oleh satu kebenaran firman Tuhan yang dikatakan di dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-14 di sini. Nah, saudara-saudara ini kasih Tuhan, dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam ajaran tentang kedatangan yang kedua kali. Sebelum ia datang, melengkapi pohon ara dan pohon apapun juga yang bertunas dan daunnya melembut. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini Tuhan Yesus tekankan lagi. Jadi sebelum semuanya jadi, Injil kerajaan harus disebarkan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Saudara, yang sangat menarik ketika saya membaca ayat ini, dikatakan di dalam bahasa asli, dalam kata seluruh ini dengan kata holos. Kata holos ini mengandung arti whole, seluruh, tidak ada yang lepas. Dari yang kecil sampai yang besar. Jadi tidak ada bangsa yang tidak akan mendengarkan Injil. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, dan ini adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata begitu, maka pasti akan menjadi kenyataan. Pasti akan menjadi kejadian. Tidak mungkin tidak terjadi. Nah, itu menjadi satu bukti bagi kita semua ketika kita melihat apa yang terjadi sekarang. Saudara-saudaraku, kenapa firman Tuhan itu harus jadi? Memang firman Tuhan mengatakan bahwa setiap perkataanku, setiap firmanku tidak akan kembali dengan percuma. Tapi ia akan mengerjakan seperti apa yang tertulis atau terhisap di dalamnya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu pasti semua akan jadi. Dan kita sudah melihat bukti-buktinya. Sekalipun Injil kerajaan sejak awal pemberitaan Injil selalu dihalang-halangi, selalu dirintangi dengan segala macam cara. Sejarah membuktikan perkembangan Injil
diberitakan dengan berbagai macam cara. Dan saudara-saudara kasih rintangan-rintangan, halangan-halangan dari segala macam cara. Itu juga terjadi. Bahkan tidak sedikit aniaya terjadi. Korban-korban penganiayaan, martir-martir terjadi di mana-mana. Namun dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Dan itu pasti terjadi. Saudara-saudara, sekalipun dikatakan oleh Tuhan, mari kita baca rintangan-rintangan yang begitu luar biasa terjadi. Baca dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Tantangannya sangat berat. Namun kita tahu dan percaya, ya, bahwa itu firman Tuhan pasti jadi. Injil harus diberitakan ke seluruh dunia, ke seluruh bangsa. Tidak ada yang tidak dijangkau oleh Injil. Mari kita baca, walaupun sekalipun rintangan itu ada. Dikatakan di sini, Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita dalam memberitakan Injil Tuhan. Perjuangan kita dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Perjuangan kita untuk supaya orang mendengar berita Injil. Perjuangan kita bukan melawan. Bukan hanya melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu. Dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara komplit. Rintangan, halangan diciptakan oleh mereka ini. Penguasa-penguasa. Kita tahu ada banyak penguasa-penguasa di dunia. Pemerintah-pemerintah di dunia yang mencoba menghalang-halangi berita Injil. Dengan segala macam cara. Bahkan dengan ancaman. Dan kita melihat bukti-buktinya. Di beberapa negara yang mereka tidak percaya dan menutup diri terhadap Injil. Negara-negara itu mencoba menganiaya, mencoba menangkap, mencoba mengintimidasi, mencoba menghancurkan keberadaan orang-orang percaya di sana. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penguasa-penguasa itu yang sedemikian rupa sampai hari ini pun terjadi. Kalau saya baru melihat berita bagaimana gereja-gereja dihancurkan di sebuah negara. Dengan sadisnya itu pemerintah menghalang-halangi pemberitaan Injil. Tapi saudara-saudara dikasihi Tuhan, sekalipun pemerintah-pemerintah, sekalipun penguasa-penguasa menghalangi berita Injil, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara, menghalang-halangi dengan segala macam cara mereka agar Injil tidak disampaikan atau tidak didengar oleh seluruh bangsa. Tapi saya percaya firman Tuhan pasti digenapi. Dan buktinya itu sudah kita lihat saat-saat ini. Karena apa saudara-saudaraku? Mari kita lihat juga. Karena apa? Bahwa Injil akan bisa mencapai seluruh bangsa, seluruh dunia, seluruh lapisan masyarakat. Coba kita lihat, ada beberapa ayat yang meneguhkan kita. Selain dikatakan bahwa firman Tuhan harus menjadi kenyataan. Ada beberapa ayat yang disampaikan oleh firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 1 ayat ke-16. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Ya, di sini dikatakan, Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oh, saudara-saudara, haleluya. Injil itu bukan hanya berita biasa. Tetapi Injil itu adalah kekuatan Allah sendiri. Kekuatan Tuhan sendiri. Kita bisa bayangkan kalau kekuatan Tuhan.
kita tidak bisa membayangkan seberapa besar kekuatan Tuhan. Adakah pemerintah yang mampu? Adakah penguasa-penguasa yang mampu? Sekalipun roh-roh penguasa dunia kegelapan, roh-roh jahat di udara mencoba menghalang-halangi. Tetapi Injil adalah kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan adalah kekuatan yang maha kuasa. Tidak ada kekuatan lain. Yesus berkata, di dalam tanganku telah diserahkan segala kuasa di bumi dan di sorga. Bapak Ibu dikasih Tuhan, betapa dahsyat. Jadi tidak akan ada yang bisa menghalangi. Tidak akan ada yang bisa yang mencoba merintangi. Dengan segala macam cara. Dengan aturan-aturan. Dengan aniaya-aniaya. Dengan intimidasi-intimidasi. Dengan penghancuran-penghancuran gereja. Tapi semua tidak akan ada yang bisa merintangi Injil. Sebab Injil adalah firman Tuhan. Sebab Injil adalah kekuatan Tuhan sendiri. Yang akan menembus segala macam penguasa. Yang kita sudah lihat bukti-bukti yang sekarang ini ada. Khususnya saat-saat sekarang ini. Kita sudah melihat bagaimana dulu bangsa-bangsa tertentu sangat sulit mendengar Injil. Tetapi dengan kekuatan dan kuasa Tuhan, kekuatan dan kuasa Allah yang melingkupi segala sesuatu di bumi dan di sorga, Injil bisa didengar. Dan kita sudah banyak melihat dan menyaksikan bagaimana orang-orang bertobat. Beberapa minggu yang lalu saya pernah sampaikan, ada 2 orang gadis Maroko. Bagaimana Tuhan bisa menjangkau mereka? Itu negara tertutup. Itu negara yang tidak bisa menerima Injil. Tapi Injil adalah kuasa Tuhan. Lewat udara, firman Tuhan diberitakan. Dan saya bersyukur saudara-saudara kalau hari ini kita bisa gereja-gereja melayani dengan online, live streaming. Jangkauannya tidak hanya jemaat yang ada di dalam gedung gereja. Tapi jangkauannya bukan hanya jemaat-jemaat yang ada di rumah-rumah. Tapi jangkauan berita Injil itu menjangkau seluruh dunia. Sebab ada kuasa Tuhan. Bahwa mereka harus dengar Injil. Karena Tuhan menghendaki setiap orang jangan binasa. Supaya mereka diselamatkan, itu kerinduan daripada Tuhan. Itu rencana daripada Tuhan. Itu kasih daripada Tuhan. Dia rela mengorbankan dirinya bagi kita. Oh saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Betapa hebat kuasa. Dalam lebih jauh lagi kita lihat dalam Efesus pasal 1 ayat 19 dan 22. Kita dikatakan di sana, Efesus pasal 1. Mari kita baca. 19 sampai 22. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakan dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari orang mati. Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Dan penguasa, kekuasaan, dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang disebut bukan hanya di dunia saja. Melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Saudara-saudara dikasih betapa dahsyat, hebat kuasanya. Jauh lebih tinggi dari segala penguasa-penguasa yang ada, pemerintah-pemerintah yang ada. Pemerintahan di dunia secara real maupun di dunia yang tidak terlihat, penguasa udara. Dan segala kuasa itu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Diinjak. Tidak ada kuasa yang bisa menghalangi. Yesus sendiri berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Di bumi dan di sorga.
Tidak ada kuasa yang lepas daripada kendali Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa yang lepas daripada kedaulatan Tuhan. Daripada pengaturan yang ada di dalam tangan daripada Tuhan. Siapa sanggup? Bukti kita sudah lihat. Negara-negara yang tertutup terhadap Injil. Mereka sekarang banyak yang bertobat. Lewat udara. Padahal ada roh-roh jahat di udara. Ada penguasa-penguasa di sana. Dunia yang gelap. Tapi mereka sanggup menahan? Tidak. Injil sanggup menembus. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan. Injil adalah kasih Kristus. Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di dalam kegelapan. Penguasa dunia gelap tidak bisa menghalangi Injil. Jiwa-jiwa diselamatkan. Banyak pertobatan. Itu tanda bahwa Yesus sudah di ambang pintu. Baru-baru ini saya dikirimi sebuah video kesaksian. Walaupun ini adalah beberapa waktu yang lalu terjadi. Saudara ingat satu pujian yang mengatakan, I have decided to follow Jesus. Siapa yang menciptakan lagu ini? Adalah seorang petani yang sederhana. Penduduk sederhana, bukan petani, penduduk sederhana di sebuah dusun di India. Ketika mereka memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, India, tempat di mana tertutup untuk Injil. Tapi kenapa orang ini bisa bertobat dan terima Tuhan Yesus sekeluarga? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil adalah kekuatan Tuhan. Injil adalah kuasa Tuhan. Injil adalah kasih Kristus kepada manusia. Karena Ia yang menghendaki semua orang selamat. Jangan ada satu pun yang binasa. Kehendak Tuhan. I have decided to follow Jesus. Nyanyian ini tercipta dengan satu pengorbanan yang dahsyat. Ketika kepala dusun itu mengetahui ada pertobatan, satu keluarga yang bertobat dan terima Tuhan Yesus. Mereka ditangkap, mereka diarak ke seluruh kampung, dan mereka dibawa ke tengah-tengah lapangan. Kemudian mereka di sana disiksa, mereka di sana diintimidasi, mereka di sana dilakukan penganiayaan dengan tujuan supaya mereka menolak Kristus. Dengan ancaman, kamu tolak Kristus, kamu hidup. Kamu tetap dalam Kristus, kamu mati. Saudaraku, apa yang terjadi? Si penguasa dusun ini, kemudian dengan intimidasi yang luar biasa, dia mulai dengan dua anak daripada orang ini, bapak ini. Dan bapak ini diancam. Lihat, pilih Kristus atau pilih kedua anakmu ini. Pilih Kristus, anakmu yang berdua ini mati. Si orang ini tidak mengeluarkan satu patah kata pun. Tapi kemudian dia memujikan nama Tuhan Yesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Saudaraku, kepala dusun dengan semua penduduk yang ada historis. Mereka melampiaskan kemarahan mereka kepada dua anak daripada orang ini. Mereka dianiaya sampai mati di depan orang tuanya. Tapi si laki-laki ini dan ibu ini tetap tegar. I have decided to follow Jesus. No turning back. Tidak ada yang bisa menghalangi kuasa Injil. Dan akhirnya saudaraku, kemudian apa yang terjadi? Kepada istri daripada laki-laki ini. Kepala dusun itu berkata, pilih istrimu atau pilih Kristus.
pilih Kristus, istrimu mati. Si laki-laki ini tetap diam. Dari mulutnya menyanyikan pujian ini lagi. Yang diciptakan olehnya satu pujian yang luar biasa. I have decided to follow Jesus. Tidak kembali, sekalipun sendiri. Saudaraku, dengan begitu dahsyat juga mereka, kepala dusun dan seluruh penduduk itu, kemudian menganiaya istrinya di depan suaminya. Tapi suami tetap berpegang teguh, tidak mundur. Sampai akhirnya ancaman ini ditujukan kepada si laki-laki ini. Dan laki-laki berkata, tidak berkata apapun. Dia hanya menyanyikan pujian. Walau sendiri, ku tetap ikut. Walaupun dia tinggal sendiri, dia tetap pegang Yesus. Akhirnya, laki-laki ini pun mati secara tragis. Tapi saudara-saudara dikasihi Tuhan, apakah sampai di situ Injil bekerja? Tidak. Hanya 4 orang diselamatkan dengan pengorbanan yang dahsyat. Tapi nyanyian, pujian, dan iman yang begitu dahsyat. Kekuatan Injil itu kemudian mengubah si kepala dusun. Mereka akhirnya kepala dusun ini sendiri percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bukan hanya kepala dusun, tetapi seluruh kampung, bahkan menyebar ke kampung-kampung sebelah, bahkan menyebar ke daerah itu. Dan banyak orang yang diselamatkan menjadi milik Tuhan Yesus. Luar biasa. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, Injil adalah kekuatan Allah. Lebih jauh, berita Injil sudah begitu rupa kita saksikan, didengar oleh seluruh bangsa. Tidak ada satu bangsa punya luput daripada berita Injil. Kemudian yang kita melihat satu hal yang lain. Di dalam kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 32. Ayo kita baca. Lukas pasal 21 ayat yang ke-32. Ya. Di sini di ayat yang 21 ayat 32. Ya. Aku berkata, Yesus berkata, waktu dia berbicara kepada murid-muridnya tentang kapan kedatangannya yang kedua kali, dia berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Angkatan ini tidak akan berlalu. Tuhan Yesus ngomong 2000 tahun yang lalu. Dan orang kadang-kadang tidak mengerti hal ini. Dipikirnya angkatan yang ada pada waktu Tuhan Yesus ngomong saat itu. Kalau mereka tidak baca dengan teliti apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Kalau mereka melihat pohon ara bertunas, pohon lain mulai bertunas, daunnya mulai melembut. Saudara-saudaraku, itu tanda. Kalau kita melihat semua ini, angkatan ini tidak akan berlalu, kata Tuhan. Jadi angkatan yang mana? Bukan angkatan yang dulu waktu Tuhan Yesus ada dan hidup. Bukan angkatan tak kala bangsa Israel merdeka. Tapi angkatan di mana tunas-tunas pohon ara mulai bertumbuhan. Artinya ketika berita Injil bisa disampaikan dalam berita Injil boleh diterima oleh bangsa Israel. Dan saya yakin dan percaya saudara-saudaraku ketika saya mencoba mencari literatur-literatur yang ada. Kapan hal itu mulai terjadi? Kapan pohon ara ini mulai bertunas? Saya coba mencari data-data di dalam media sosial yang ada. Diperkirakan bahwa Injil mulai diterima di tengah-tengah umat Yahudi. Itu di awal-awal tahun 2000-an. Ketika seorang yang pernah saya katakan sebagai seorang kabalis, Ishak Keduri, menyatakan dia telah ketemu dengan Mesias. Dia adalah seorang rabi yang sangat dihormati, yang hidup dalam keseluruhan waktu dari sebelum
orang bangsa Israel, negara Israel terbentuk sampai dengan Netanyahu yang sekarang ini dia baru meninggal tahun tahun 2014 yang lalu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah suatu keadaan yang dia meninggal pada tahun 2007. Tapi sebelum itu dia menuliskan satu pesan bahwa dia ketemu Mesias, dan Mesias ketemu juru selamat, dan juru selamat itu adalah Yesua. Ketemu Mesias, dan Mesiasnya adalah Yesua. Seorang Rabi Yahudi yang sangat dihormati, berumur 108 tahun ketika dia meninggal. Lahir tahun 1898, meninggal tahun 2006. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu luar biasa. Dan saya pikir sejak itulah pohon ara mulai bertunas. Sejak saat itulah banyak rabi-rabi bangsa Yahudi yang bertobat dan menerima Tuhan. Bahkan sekarang kalau kita melihat bagaimana pertumbuhan berita Injil di tanah Israel, di tanah perjanjian, luar biasa. Pohon ara sudah bertunas. Daunnya sudah melembut. Buktinya sudah ada. Angkatan yang mana? Angkatan ketika hal ini terjadi. Angkatan ini tidak akan berlalu. Jadi angkatan mana Tuhan Yesus akan datang? Angkatan saat pohon ara mulai bertunas. Kapan? Ya kurang lebih di awal tahun 2000-an. Sudah 20 tahun. Berapa panjang satu angkatan? Ada yang berkata 80, ada yang berkata 70 tahun. Jadi angkatan ini tidak akan berlalu. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, saya harap renungan firman Tuhan pada pagi hari ini akan membawa kepada kita lebih lagi mempersiapkan diri, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sekalipun sekarang saat ini kita sulit beribadah bersama-sama, tapi ini juga maksud Tuhan, supaya saudara-saudara punya iman. Bukan karena iman kelompok, karena ada di gereja saudara jadi kuat. Karena ada bersekutu dengan saudara-saudara iman saudara kuat. Bukannya tidak baik, baik, sangat baik. Tetapi Tuhan ingin saudara memiliki iman yang pribadi. Iman yang sungguh-sungguh akan menjadi pegangan hidup saudara. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu dengan dalam segala keterbatasan. Tapi hamba percaya bahwa berita ini akan terus didengungkan, dikumandangkan untuk mempersiapkan umat manusia, anak-anak Tuhan untuk bersiap diri karena segala sesuatu yang sudah begitu jelas. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya Roh Kudus akan menyempurnakan berita firman ini. Waktu yang singkat tidak cukup, tapi Roh Kudus punya banyak waktu. Dan Roh Kudus akan mengajar jemaat Tuhan untuk bisa mereka bertumbuh di dalam firman Tuhan. Pemahaman yang benar, karena hanya Engkaulah Roh Kudus yang akan menuntun kami ke dalam segala kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga hamba ingin berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan, maupun mereka semua yang mendengarkan. Roh Kudus bekerja di tengah mereka. Nah, hamba berdoa Tuhan, dalam hidup yang akan datang ini, hari-hari yang mendatang ini, hari-hari yang sangat sulit. Kami percaya Tuhan adalah yang berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan akan memelihara mereka dalam kasih setia Tuhan. Memberkati mereka dengan apa yang mereka butuhkan. Bahkan bukan hanya berkat-berkat materi, tetapi berkat-berkat rohani. Dan dalam keadaan sekarang ini dimana mereka tidak bisa beribadah dalam gereja, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, dalam keluarga mereka, dan mereka akan terus bertumbuh di dalam bimbingan dan penyertaan dan pengajaran dari Roh Kudus sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati usaha mereka, apapun mereka kerjakan, pekerjaan mereka, warung mereka, toko mereka, pabrik atau usaha mereka,
berkati dengan berkat-berkat Tuhan, supaya mereka merasakan dan menikmati kasih sayang Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang telah memberikan korban persembahan. Persembahan untuk ucapan syukur atau persembahan perpuluhan. Tuhan akan memberkati mereka dengan janji-janji Tuhan yang Engkau genapi terhadap mereka. Supaya mereka tahu bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Terima kasih Tuhan, kalau ada jemaat Tuhan yang pada saat ini mengalami kesulitan-kesulitan apapun juga. Sakit penyakit, hamba-Mu berdoa Tuhan, Tuhan akan melawat mereka. Sehingga mereka mengalami mujizat daripada Tuhan. Mereka mengalami keadaan keluarga yang mungkin dalam satu kesulitan. Tuhan akan datang dan melawat mereka. Sehingga damai sejahtera daripada Tuhan Yesus akan turun atas mereka kembali. Dan rumah tangga mereka boleh dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh jemaat. Biarlah Tuhan juga akan menyertai, menutup, membungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan. Di tengah-tengah pandemi penyakit COVID yang merajalela. Kami tahu dan percaya itu pun ada di bawah telapak kaki Tuhan. Dan kami percaya kami semua dilindungi, disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk keluarga Ulur. Di mana Tante Yoke dan juga keluarga besar. Dalam keadaan di mana Tuhan, mereka mungkin bersedih, mereka mungkin berduka. Karena Tuhan sudah memanggil pulang Bapak Ian kembali ke rumahmu. Tapi penghiburan dan sukacita daripada Tuhan akan menjadi pengalaman hidup mereka keluarga. Karena Pak Ian sudah ada bersama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keluarga itu dalam tangan daripada Tuhan. Demikian seluruh jemaat dan seluruh yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari. Berkati mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Jemaat dikasih Tuhan, kita sudah selesai ibadah. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang daripada Bapa di sorga. Anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, kekuatan, penghiburan, sukacita dalam Roh Kudus akan menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan. Tepuk tangan buat Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, hanya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih.
mengasihinya setiap hari.